Baik, tidak tahu akan saya mulai. 2, 1. Dewan juri yang pertama-tama mari masuk ke dalam pembangunan kasus dalam sisi dari pemerintah. Akan ada 3 kata kunci. Yang pertama, cara mengukur dalam sisi kami yaitu teknologi yang akan mengukur empati seperti apa. Dan 2, pada akhirnya karakteristik empati tinggi. Dan 3, pelayanan publik akan seperti apa dalam sisi kami. Pertama-tama, mari karakterisasikan tentang cara teknologi ini akan mengukur empati dari seseorang adalah 1. Teknologi ini berupa alat atau mesin yang bisa mendeteksi tingkat empati Anda mengenai tingkat perasaan, emosional, dan masalah atau kesulitan, bukan? 2, pada akhirnya ini akan hadir di interview kerja terutama di sektor pelayanan publik, dan pada akhirnya sektor pelayanan publik yang dalam perdebatan kali ini seharusnya dikhususkan untuk sektor pelayanan publik sosial, misalnya dokter, suster, relawan, dan bahkan misalnya orang-orang yang bekerja di BPJS dan lain sebagainya. Pada akhirnya 3, ini akan dilakukan teknologinya akan dilakukan secara berkala, misalnya dilakukan setiap tahunnya, misalnya akan ada pengecekan setiap tahunnya terhadap orang-orang tersebut dan lain sebagainya. 2, pada akhirnya kalau misalnya memang orang tersebut mengalami penurunan tingkat empati yang tinggi, kami akan memberikan yang namanya pelatihan, dan dari sisi kami dana pelatihan ini akan dihandle oleh pemerintah, dan pada akhirnya kami akan melakukan yang namanya pelatihan kepada orang tersebut agar pada akhirnya dia masih memiliki empati yang lebih tinggi dan bisa meningkat di kemudian hari. Oke, kedua, mari karakterisasikan empati tinggi dalam sisi kami. Pada akhirnya, empati tinggi adalah orang yang memiliki dan memahami atau tahu rasanya berada di posisi orang lain, bukan? Pada akhirnya mereka akan punya insentif untuk membantu orang lain, dan pada akhirnya mereka akan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki klien atau masyarakat, bukan? 3, pada akhirnya pelayanan publik dalam sisi kami adalah mereka yang memiliki insentif untuk membantu orang lain dalam sektor publik. 2, tidak akan ada di sektor ini tidak akan secara mental lelah karena lingkungan kerja mereka yang cocok dengan mereka yang memang memiliki empati yang tinggi. Dan pada akhirnya tujuan pelayanan publik ini bukan tentang profit orientasi, bukan, tapi tentang bagaimana mereka memberikan kenyamanan sosial dan menyelesaikan permasalahan sosial yang dimiliki masyarakat. Oke, tujuan kami dalam perdebatan kali ini sangat sederhana. Pada akhirnya kami akan memakai alat ini, dan pada akhirnya kami akan mengetahui kadar empati dari orang-orang tersebut. Beda halnya dari sisi oposisi, orang-orang pada akhirnya bisa saja orang-orang yang bekerja di sektor publik, pelayanan publik bisa saja orang-orang yang misalnya tidak memiliki empati yang tinggi, bukan? Oke, pada akhirnya pertama-tama Dewan Juri terhormat, mari masuk ke dalam argumentasi dari argumentasi pertama kami mengapa ini perlu justifikasi. 3 alasan. 1, pada akhirnya untuk bekerja di layanan publik kamu akan mengetahui pekerjaan seperti apa yang akan kamu hadapi. Pada akhirnya di sisi kami ini akan baik karena akan hadir yang namanya SOP, misalnya kamu akan tahu bagaimana kamu akan bekerja, orang-orang seperti apa yang akan datang ke diri kamu dan lain sebagainya. Pada akhirnya kamu tahu caranya untuk berempati, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam pekerjaan tersebut, dan kenapa ini baik. 2 alasan. 1, pada akhirnya kamu akan siap dan kamu akan menerima dengan konsekuensi yang akan terjadi dari pekerjaan kamu tersebut, bukan? Karena pada akhirnya kamu tidak akan lelah misalnya karena banyak orang-orang yang curhat ke kamu, dan pada akhirnya kamu adalah orang yang pas untuk bekerja di sektor tersebut. Oke, alasan kedua, ini baik karena pada akhirnya kamu bisa memaksimalkan pekerjaan kamu dengan baik, bukan? Ini akan berdampak bukan hanya kepada dirimu saja, tapi kepada pemerintah atau pelayanan publik dan juga orang lain. Kenapa? Mari lihat benefit atau impact atau dampak baik apa yang akan diberikan. 1, kepada diri kamu sendiri, pada akhirnya ini baik karena kamu bisa memaksimalkan pekerjaan kamu, bukan? Kamu pada akhirnya bisa, saat kamu bekerja dengan maksimal, bos kamu akan bisa memberikan kamu promosi, gaji kamu bisa lebih besar, dan ini lebih baik untuk kehidupan kamu. 2, pada akhirnya untuk pelayanan publik atau bahkan pemerintah ini lebih baik. Kenapa? Karena pada akhirnya masyarakat akan merasa bahwa oh ternyata saya ingin dilindungi oleh pemerintah, oh ternyata saya dilihat loh untuk pemerintah mencoba untuk menyembuhkan saya dari penyakit saya dan lain sebagainya. Oke, mari lihat benefit yang akan hadir untuk masyarakat, misalnya pada akhirnya mereka yang misalnya membayar pajak, mereka akan merasa bahwa oh ternyata pajak yang saya berikan kepada pemerintah ini tidak sia-sia, saya memberikan pajak ini dan pada akhirnya saya mendapatkan hasil yang baik untuk diri saya sendiri, bukan? Oke, mari masuk ke dalam alasan analisis kedua mengapa ini perlu justifikasi. Pada akhirnya dalam sisi kami, pemerintah akan membantu kamu untuk tidak salah memilih pekerjaan, bukan? Karena pada akhirnya kamu tidak perlu untuk membuang-buang waktu kamu, misalnya kamu akan stres misalnya saat kamu salah memilih pekerjaan, saat kamu yang misalnya tidak memiliki empati yang tinggi, kamu bekerja di sektor pelayanan publik misalnya. Pada akhirnya dalam sisi kami ini akan lebih baik karena pada akhirnya kamu akan semaksimal itu dalam bekerja dan kamu tahu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada orang lain. Oke, mari lihat kenapa pada
pada akhirnya ini akan baik dalam sisi kami, terlebih kepada masyarakat di Indonesia misalnya. Pada akhirnya rakyat yang tadi sudah kami jelaskan, mereka bisa mendapatkan hasil dari atau fasilitas dari pajak yang mereka bayarkan. Dan ini kenapa ini baik? 3 alasan. 1, pada akhirnya rakyat akan senang dengan kamu atau bahkan pemerintah, dan ini akan sangat baik untuk keberlanjutan negara tersebut, bukan? 2, pada akhirnya dengan pemerintah yang dipercaya oleh masyarakat, ini akan sangat baik karena sebagai masyarakat kamu tahu bahwa pemerintah itu peduli kepada masyarakat. 3, pada akhirnya masyarakat akan dengan mudah untuk mendapatkan fasilitas yang pada akhirnya tidak bisa diraih dari sisi oposisi misalnya. Misalnya, masyarakat yang pada akhirnya akan sulit ke klinik, sulit ke dokter, pada akhirnya di sisi kami apa? Masyarakat memiliki yang namanya fasilitas karena orang-orang memiliki empati yang tinggi untuk membangun yang namanya pelayanan publik untuk masyarakat di kalangan rendah atau kalangan bawah, bukan? Pada akhirnya ini baik dalam sisi kami. Oke, mari lihat. Tim oposisi akan mengatakan bahwa pada akhirnya kalau misalnya kamu punya empati yang tinggi ini sangat jelek karena kamu akan bias misalnya dan lain sebagainya. Amines, ini tidak akan terjadi dalam sisi kami. Oke, walaupun ini emang terjadi, tapi ini tetap tidak apa-apa dan bahkan lebih baik. Kenapa? Karena pada akhirnya akan hadir banyak aktor rentan, bukan, dalam perdebatan kali ini, dan pada akhirnya kamu bisa mari kita ambil contoh. Misalnya, kamu yang bekerja sebagai seorang psikolog misalnya, kamu menghandle orang yang misalnya mendapatkan perlakuan pelecehan misalnya, kamu akan mengetahui dan kamu akan bisa melihat sudut pandang dari korban tersebut, bukan? Pada akhirnya ini baik karena kamu memiliki empati yang tinggi. Beda halnya dari sisi oposisi. Sisi oposisi pada akhirnya hanya akan memberikan saran-saran saja dan pada akhirnya tidak sebagus itu, bukan? Oke, kenapa sisi kami akan lebih eksklusif pada akhirnya? 1, pada akhirnya kualitas pekerjaan dalam sisi kami ini akan bagus karena pemerintah yang dipercaya dan masyarakat yang terfulfill dari tujuannya. Oke, mari komparasikan kasus terburuk kami bahkan dengan kasus terbaik mereka. Dalam kasus terburuk kami, pada akhirnya orang-orang misalnya akan lelah dengan pekerjaan mereka dan lain sebagainya, tapi ini tidak apa-apa karena setidaknya mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan burnout mereka misalnya. Mereka bisa curhat ke senior mereka dan pada akhirnya senior mereka misalnya punya empati dan ini baik. Beda hanya di sisi oposisi. Semua orang yang tanpa empati tetap bisa bekerja dengan baik, tapi ini tetap buruk karena pada akhirnya kamu tidak memiliki empati setinggi itu. Terima kasih.